Lagi-lagi seorang selebritas tersangkut kasus prostitusi online. Polisi menangkap basah artis sinetron berinisial CA yang sedang melayani pelanggannya. Si artis tak sendiri beraksi. Ada perantara atau mucikari yang berperan menjajakannya secara online melalui media sosial. Terbongkarnya praktik prostitusi online artis CA rupanya juga menguak bisnis haram yang dilakoni sederet pesohor, yakni Nyambi sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Lantas, mengapa praktik prostitusi online seperti tak bisa dihentikan, bahkan seolah tumbuh subur di negeri ini? Bersama saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Cover Story One. Di penghujung tahun 2021, sebuah kamar di salah satu hotel bintang 5 di tengah ibu kota seakan menjadi saksi bisu berlangsungnya transaksi haram prostitusi. Dan lagi-lagi, praktik jual beli layanan seks komersial itu melibatkan kalangan selebritas tanah air. Ya, pada 29 Desember lalu, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap perempuan muda berinisial CA yang tengah melayani pria langganannya. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti adanya dugaan praktik prostitusi online. CA adalah seorang model serta artis sinetron layar kaca. Rupanya, selain bergelut di dunia keartisan, ia diduga juga nyambi sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Ia menerima orderan melayani pelanggan para lelaki nakal. Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekitar jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, di hotel yang berlokasi di Jalan Kebun Kacang Raya, Jakarta Pusat. Penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Satu adalah seorang wanita yang merupakan public figure, inisialnya CA, umur 23 tahun. Peran yang bersangkutan adalah sebagai model dan artis yang dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan bayaran tertentu. Praktik prostitusi yang digeluti artis CA melibatkan 3 orang perantara atau muncikari. Para muncikari itu berperan menawarkan jasa prostitusi melalui media sosial. Namun CA adalah salah satu yang dijajakan dengan tarif berkisar 30 juta rupiah. Artis CA juga disebut telah 5 kali menerima orderan dari pelanggan yang digaet para muncikari itu. Yang menawarkan melalui media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar daripada saudari CA. Tersangka CA dalam kegiatan prostitusi online ini baru melakukan sebanyak 5 kali, ya. Kemudian tadi nanya apa? Tarif ya? 30 juta ya. Kasus prostitusi yang terungkap jelang tutup tahun itu telah masuk proses penyidikan polisi. 4
4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah artis CA dan ketiga muncikarinya. Para muncikari langsung ditahan di Mapolda Metro Jaya. Namun tidak demikian dengan CA yang hanya dikenai wajib lapor. Lantas, mengapa hanya para muncikari yang ditahan? Sementara artis CA yang juga telah berstatus tersangka dibiarkan melenggang bebas. CA statusnya tersangka tetapi wajib lapor. Pertimbangannya yang bersangkutan di samping sebagai pelaku tersangka ya, sudah ditetapkan tersangka, kemudian juga sebagai korban. Sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal 506 kan, ancaman hukumannya KUHP ya, 1 tahun penjara. Sehingga dengan ancaman hukuman tersebut itu bisa tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan penyidik, diantaranya dianggap kooperatif, tidak akan melarikan diri, serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Tak hanya artis CA yang tidak dilakukan penahanan seperti para muncikari, si konsumen yang menjadi pemakai jasa layanan prostitusi online tersebut juga tak ditangkap, bahkan tak tersentuh jerat hukum sama sekali. Mereka seperti dianggap sebagai pihak yang tak pernah melakukan kesalahan. Yang membuat ini menjadi bisnis yang subur adalah mereka-mereka yang punya uang dan melakukan demand atau melakukan permintaan kepada pasar untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan. Terkuaknya kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan model cantik CA menambah panjang deret selebritas yang tersangkut kasus asusila. Sebelumnya kasus serupa juga pernah menjerat sejumlah artis ibu kota. Ya, praktik prostitusi online yang melibatkan kalangan selebritas seperti tak ada matinya. Para muncikari masih terus menjajakan sejumlah artis dan menggaet pelanggan. Lantas, benarkah setelah terbongkarnya praktik prostitusi online pada penghujung 2021 lalu, polisi mengantongi sederet nama pesohor yang nyambi sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Pengembangan dari kasus prostitusi online yang melibatkan artis cantik CA menemui babak baru. Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya disebut-sebut mengantongi sejumlah artis ibu kota yang juga terjun dalam bisnis haram ini. Ya, nama-nama pesohor di jagat hiburan itu didapatkan dari hasil pemeriksaan polisi terhadap muncikari yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Saya sampaikan juga bahwa ada list yang kita juga sudah miliki ya, para artis khususnya ibu kota yang ada di dalam list ketiga mucikari ini juga akan kita lakukan pemanggilan. Tapi hari ini belum ada yang dilakukan pemanggilan. Tetapi jadwal pemanggilannya akan segera disusun oleh penyidik yang menanganinya ya. Jika nama-nama yang ada di daftar muncikari itu benar-benar artis yang nyambi sebagai pekerja seks komersial atau PSK, maka tentu akan menambah panjang deret selebritas yang tersangkut perkara prostitusi online. Langkah kelam yang diambil CA bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, ada sejumlah publik figur yang terjerembab dalam kasus prostitusi online. Perubahan konstruksi ya kalau dari kacamata prostitusi selebritas gitu, karena
gaya hidup ini yang kemudian membuat dia satu sisi mungkin penghasilan dari pekerjaan tidak mencukupi. Ya, pada akhirnya ada jalan pintas dengan memanfaatkan popularitas sebagai jualannya. Nah, dalam hal ini kemudian ya sudah ada yang namanya double job, kan, job sampingan gitu. Nah, ya seperti itu sih, karena gini, kasus ini kan sebenarnya kasus yang berulang dan berulang. Pada pertengahan Desember tahun 2020 lalu, seorang artis yang juga selebgram berinisial TA tampak pasrah saat polisi menggelandangnya. Si artis ditangkap bersama seorang muncikari di sebuah hotel di kota Bandung, Jawa Barat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Penangkapan artis TA kala itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya praktik prostitusi online yang dianggap meresahkan. Proses hukum atas kasus prostitusi online yang melibatkan TA telah berlangsung. Para muncikari dijerat hukum, sementara si artis yang telah melayani pelanggan prostitusi online dengan tarif Rp75 juta dalam satu kali kencan itu hanya dijadikan sebagai saksi. Pasar akan selalu menyediakan. Nah, selama yang melakukan permintaan ini tidak pernah tersentuh hukum, ya, tidak pernah mendapatkan efek jera, tanda kutip, selalu saja bisa lari, most likely sih gitu ya, karena uang, karena reputasi gitu ya, karena ada power lainnya yang dimiliki oleh mereka. Bahkan segitu luar biasanya para user ini atau para pengguna, seringkali bahkan tidak disebutkan namanya, bahkan tidak muncul inisialnya, tidak pernah muncul fotonya. Jadi menurut saya ini miris sekali sih kondisinya, karena sudah sampai saat ini gitu masih tidak ada yang bisa memberitahukan gitu ya nama, inisial, foto dari si pengguna. Justru malah yang mendapatkan kecaman lagi-lagi selalu adalah si prostitusinya itu sendiri gitu. Padahal yang membuat ini menjadi bisnis yang subur adalah mereka-mereka yang punya uang dan melakukan demand atau melakukan permintaan kepada pasar untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan. Seharusnya ada upaya perluasan untuk siapa yang dijerat gitu. Meski berulang dibongkar polisi, namun nyatanya pelaku prostitusi online seolah tak ada jera. Para muncikari tak henti menjajakan artis ke para pelanggan melalui media sosial. Bak gayung bersambut, sederet artis pun mau nyambi menjadi pekerja seks komersial. Jalan pintas guna mendapatkan pundi-pundi melalui praktik prostitusi memang sangat menggiurkan. Dalam waktu sekejap puluhan juta rupiah didapat. Jika praktik prostitusi online seperti tumbuh subur, mungkinkah bisa diberangus? Apa yang harus dibenahi? Dunia maya memang seakan tak memiliki batas. Semua orang bisa keluar masuk dan menemukan berbagai sajian yang ada di dalamnya. Dan hanya diperlukan sebuah gadget di tangan.
Maraknya prostitusi online pun tak lepas dari kemudahan yang ditawarkan di jagat maya. Jadi miris, fenomena prostitusi online sudah meracuni kalangan publik figur kita dan seolah tak bisa di-stop. Dalam fenomena kepelacuran ini bukan hal yang baru, hanya berbeda medium saja cara mereka menawarkan jasanya. Zaman dulu ada yang terselubung di balik hal-hal yang dianggap ada izinnya, misalnya pelacuran terselubung di balik sarapan hijab dan lain sebagainya. Kemudian ada yang masuk ke media cetak dan kemudian mereka menitipkan nomor teleponnya atau masuk ke iklan-iklan mini di media cetak. Itu sudah hal yang biasa saat itu. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, mereka memanfaatkan media online. Tadi diberi dengan status artis, lalu kemudian penyalurnya menyebut dirinya sebagai agensi artis, maka harganya pasti lebih tinggi dari yang tidak menggunakan status tersebut. Dalam praktik prostitusi online, muncikari memiliki peran penting, apalagi untuk kalangan berkantong tebal. Mereka melakukan negosiasi dengan menggunakan media sosial hingga menyusun rencana pertemuan. Namun, ada yang perlu digarisbawahi. Tidak mungkin ada penawaran jika tidak ada permintaan. Dalam hukum pidana Indonesia, jerat hukum dikenakan hanya kepada pelaku hingga muncikari. Lalu, bagaimana dengan orang yang menjadi konsumen atau pengguna jasa PSK? Apakah belum ada pasal dalam KUHP yang dapat menyentuh mereka? Seharusnya ada upaya perluasan untuk siapa yang dijerat gitu loh. Misalnya kepada pelaku. Kalau dia mengiklankan dirinya melalui online misalnya, bisa dikenakan Undang-Undang ITE yang menampilkan satu informasi dokumen elektronik yang memiliki unsur tentang misalnya pornografi di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, atau bisa juga dikenakan Undang-Undang pornografi untuk menjerat kepada pelaku. Nah, kemudian yang menarik adalah dalam hal ini misalnya penggunanya gitu ya, hidung belangnya gitu kan. Apakah dia bisa dibebaskan dari jeratan hukuman? Menurut saya bisa saja dikenakan hukuman atau juga unsurnya memenuhi pasal perzinaan. Misalnya jika dia sudah punya istri, terus dia melakukan hubungan yang lainnya dengan di luar pasangannya, maka bisa dikenakan pasal perzinaan. Tak adanya ancaman hukum bagi para pengguna layanan prostitusi online tak henti menjadi perdebatan di ruang publik. Mengapa mereka bisa melenggang ketika yang lainnya tertangkap? Suara-suara yang mempertanyakan itu pun telah sampai kepada wakil rakyat di Senayan. Saat ini, DPR tengah menggodok revisi KUHP terkait itu, bahwa konsumen prostitusi menjadi salah satu yang menjadi sorotan pembahasan, agar penegakan hukum atas kasus prostitusi online yang masih marak ini bisa rasa adil sekaligus efek jera. Kalau kita melihat bahwa sebahaya seperti apa itu prostitusi mempengaruhi kehidupan remaja kita, kalau ini dianggap sangat mengkhawatirkan, maka dalam rangka pendekatan efek jera supaya tidak ada lagi yang terlibat, maka mulai daripada yang menjual, pelakunya, maupun yang membeli dan bahkan yang menawarkan, yaitu diproses hukum semuanya. Dengan target kita adalah memberi efek jera supaya tidak ada lagi yang mencari-cari. Nah, kenapa marak ini kira-kira orang menjual di internet online itu? Karena ada juga yang mencari. Nah, kalau yang mencari ini merasa sudah tidak nyaman dan ketakutan dengan hukum yang ada, maka tentu juga yang menjual mungkin sudah tidak semarak itu.
sebagaimana yang gampang terjadi kelihatannya sekarang ini.